ada pembicaraan di antara kalian panggil namamu, aku cabut kalian. Aku tidak kasih makan kalian 2 hari. Lama-lama, yang namanya budak, yang namanya Timothy Roy ini habis total secara psikologis dan secara fisik. Dia sudah tidak berani lagi pakai identitas dia. Kenapa Tuhan ingin kalau kita dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba Allah? Kenapa? Karena kita harus melepaskan identitas budak kita. Karena kita selama ini diperbudak, diperintahin oleh iblis. Saudara, apa yang akan kita baca sebentar? Saudara, tentang seorang budak. Tuhan mulai turun tangan. Katakan, Tuhan turun tangan. Ketika melihat hidup manusia di dalam perbudakan. Amin. Itu luar biasa ya. Ini yang pertama kita akan melihat. Yang kedua, beroleh buah. Yang ketiga, dikuduskan. Dan yang keempat, dapat hidup kekal. Get 5 of them free for you. Saudara, yang pertama kita akan tengok. Di dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-12 sampai 14. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kitab Ulangan pasal yang ke-15 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Pegang Alkitab saudara atau gadget saudara pada tangan kiri, tangan kanan saudara ke atas. Mari berteriak merdeka. 1, 2. Belum. 1, 2. Merdeka. 1, 2. Merdeka. Mari kita akan baca. 1, 2. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Anak-anak Tuhan, perhatikan. Ini adalah dekret dari Allah. Kenapa saya bilang dekret? Dalam hukum tata negara, semua negara di dunia, ya, semua negara yang civilized, yang sudah madani, maka dekret adalah satu fenomena hukum yang luar biasa, yang mengatasi semua anggaran dasar, undang-undang dasar, peraturan-peraturan presiden, peraturan raja, dan segala sesuatu. Ketika raja melihat bahwa terjadi sesuatu mismanagement ataupun misproduct dari undang-undang, maka dengan wewenang prerogatifnya, dengan hak vetonya, raja atau presiden atau perdana menteri mengeluarkan dekret. Dan semua setelah order, angkatan perang, keamanan, dan semua aparat birokrasi tunduk kepada dekret tersebut. Dekret di Indonesia pernah dikeluarkan. Saudara masih ingat 5 Juli ketika Presiden Soekarno mengeluarkan dekret menutup semua celah untuk semua macam perbedaan yang semakin dibikin menonjol, saudara, oleh komponen-komponen bangsa pada waktu itu. Dan beliau menegaskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Titik. Sejak itu, saudara, tidak ada satu komponen bangsa yang berani mengutik-utiknya. Apa sebab? Karena sudah dikeluarkan dekret. Pada zaman dahulu orang yang namanya budak, itu dari dia dibeli di pasar budak, hidupnya sampai mati, seumur hidup. Coba, Tuhan dari sorga melihat ketidakadilan, tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada
hak asasi manusia yang bisa ditegakkan pada manusia yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Itu sebab Tuhan mengkeras keluar dekret. Mulai sekarang, semua budak laki-laki atau perempuan yang sudah kamu beli menjadi budakmu, hanya untuk 6 tahun saja. Untuk berapa tahun? 6 tahun. Untuk 6 tahun saja. Kenapa? Karena pada tahun yang ke-7 kamu harus keluarkan dia menjadi orang asal bilang merdeka itu harus menjerit, oke? Menjadi orang, nah itu lebih bagus. Jadi pada tahun yang ke-7 mereka akan menjadi orang merdeka. Aku tidak mau kamu terus-menerus kejam. Kamu sudah bayar, kamu merasa rugi, jangan ambil budak kalau kamu merasa merugi. Kalau kamu ambil budak, kamu beli dia hanya untuk 6 tahun saja. Banyak di antara kita, 6 tahun ini menunjukkan pada representasi simbolik manusiawi. Karena Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Jadi 6 tahun ini walaupun kita baru 3 bulan, saudara yang lain baru setahun ngalami diperbudak oleh iblis, tetapi asal itu mencakup pada soal segi kemanusiaan. Kita selalu duniawi, kita pikirannya najis, kita pikirannya duniawi, jauh dari Allah. Pikiran kita selalu dikendalikan oleh iblis. Dialah bos kita. Maka kita ini budak. Tidak usah tunggu sampai 6 tahun. Begitu saudara mendengar berita ini dan saudara mengatakan, Tuhan, saya saben hari diperbudak untuk sakit. Dari bangun pagi sudah mulai pusing. Ibu yang lain bilang, dari bangun pagi sudah sakit perut. Bapak yang lain bilang, dari bangun pagi saya sudah muter kepalanya. Saudara, engkau diperbudak. Kalau malam ini tidak ada tindakan yang tegas dari saudara berdasarkan dekret ilahi, maka engkau terus ada pada 6 tahun. Angka 6 adalah angka manusia, angka dosa. Semua katakan, mulai malam ini saya harus mengeluarkan diri saya, sejarah hidup saya menuju tahun yang ke-7 demi nama Yesus. Seperti yang dijanjikan terjadi pada saya dalam nama Yesus. Tahun yang ke-7, tahun pembebasan dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi saudara harus tahu bahwa apa yang saya dan Anda alami, yang sering kali ini menyiksa dan memperbudak dan menjajah hidup kita, itu bukan kehendak Tuhan. Keluarlah dekret Allah. Mulai sekarang Musa kasih tahu semua yang punya budak, bahwa mereka tidak bisa bersih maharajalela di atas budak mereka. Mereka hanya mempunyai hak 6 tahun saja. Tahun ke-7 mereka harus dimerdekakan. Ini hari pembebasan, ini hari pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini hari pembebasan. Sebab ini hari pembebasan. Haleluya. Saudara, kalau engkau dimerdekakan oleh Kristus, engkau bukan cuma merdeka begitu saja. Saya dan Anda tidak punya modal kerja. Kita tidak punya kemampuan untuk menghidupi kita. Ketika kita ikut majikan kita sebagai budak, kita dikasih makan walaupun cuma nasi aja, cuma jagung aja, atau cuma ya ketela saja. Tapi kita dapat makan. Ketika kita dimerdekakan, maka Tuhan berjanji kita menerima pesangon. Amin. Saudara, dan pesangon itu bukan sedikit. Tuhan bahkan
meneliti berapa banyak kau kasih. Aku isyaratkan kau harus kasih berlimpah-limpah. Coba. Para majikan, aduh Tuhan, baik. Kami takut sama Engkau. Kami akan lakukan. Baik, tahun ke-7 kami bebaskan. Dan kami kasih pesangon berlimpah. Dari kambing domba kami, dari tempat pengirikan air anggur kami, dari tempat pemerasan air anggur, dari tempat pengirikan gandum kami. Kami akan bagi. Ya, Tuhan bilang, kau harus bagi. Seperti seberapa banyak aku memberi kepadamu, kau harus membagi pada mereka, ex-budakmu. Hari ini, kalau kita datang kepada Tuhan dan minta supaya Dia memberi pembebasan bagi kita, kemerdekaan buat kita dari semua penyakit yang menaun, yang kronis, dari kekurangan uang dan tidak bisa membayarnya lagi. Beberapa orang mengatakan, saya kenal ataupun saya tidak kenal. Barangkali kalau 500 orang ada mengatakan, sampai mati saya tidak bisa bayar utang saya. Saya berkata, memang kita tidak bisa bayar. Tapi Tuhan Yesus bisa membayar buat kita. Itu satu penyakit kronis. Salah satu tanda perbudakan. Engkau dicengkram terus supaya engkau berada di dalam rumah majikanmu, yaitu iblis. Dengan mengikat engkau di bidang keuangan. Mengikat engkau di bidang kesehatan. Mengikat engkau di bidang masa depan dan hari tuamu. Para kekasih, Yesus berkorban bukan cukup untuk membebaskan satu bangsa. Dia membebaskan semua orang yang percaya kepada Dia. Untuk masuk dalam kerajaan. Membebaskan dari semua hukuman di api neraka. Saudara, dan itu tidak bisa dibayar. Itu tidak bisa dibayar. Seberapa engkau menangis, seberapa engkau kasih, engkau punya uang, emas, dan lain sebagainya. Tidak bisa. Seorang anak Tuhan, dia harus bersyukur. Karena hari ini bersamaan dengan kita memperingati hari ulang tahun proklamasi negara kita yang ke-69. Kita boleh mengingat kembalikan korban Yesus yang luar biasa. Katakan korban yang luar biasa. Saya akan menerimanya. Dan saya pastikan hidup saya menjadi luar biasa sejak malam ini. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Karena kami boleh yakin dan percaya pada kuasa-Mu yang tidak terbatas. Ubahlah sejarah hidup kami. Supaya kami boleh mewarisi perkara-perkara ilahi pada sisa umur hidup kami yang entah sampai kapan. Kami boleh menikmati pemberian, anugerah, mujizat Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.